yang kami hormati Ibu Kepala DPN Kabupaten Timur Tengah Selatan, para narasumber, dalam hal ini Bapak Kasat dari Ombudsman Bapak, dan peserta sosialisasi gratifikasi pungli dan pelayanan prima di BPN ini, dan yang kami banggakan dan kami hormati. Selamat pagi semuanya. Saya perwakilan dari Kejaksaan Negeri Timur Tengah Selatan. Nama Ibu Tu Eri Setiawan dan juga di Kementerian. Saya bertugas di sini. Ini baru 1 bulan, Pak. Pindahan dari Kejaksaan Negeri Denpasar. Kami bertugas dipercaya dipromosi sebagai kasih di sini baru 1 bulan saya bertugas di sini. Untuk persingkat waktu, saya akan bawakan, mohon izin saya berdiri. Baik Bapak Ibu semuanya, bahwa di dalam gratifikasi itu atau dalam sosialisasi ini dasar hukumnya adalah Undang-Undang tentang Tipikor, Undang-Undang 31 tahun 99 yang diubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian ada Peraturan Menteri ATR BPN RI nomor 27 tahun 2016 tentang pengendalian gratifikasi di negara dan tata uang Badan Pertanahan Nasional. Nah, pemberantasan tindak pidana korupsi ini itu terdiri dari 30 pasal. 30 pasal jenis tindak pidana yang bisa dirangkum menjadi beberapa kelompok besar. Salah satunya adalah kerugian keuangan negara, ada suap menyuap, ada penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, kemudian benturan kepentingan. Nah, yang kita bicarakan pada pagi hari ini adalah gratifikasi, Bapak. Nah, ini latar belakang gratifikasi. Pada intinya gratifikasi itu hal yang wajar, namun dalam batasan-batasan yang tidak melanggar ketentuan, yang tidak ada hubungannya dengan jabatan dan sebagainya. Itu hal yang wajar sesuai dengan yang sudah kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada peringatan keagamaan, budaya, pergaulan, etika. Nah, sering kita memberikan hampers atau bingkisan dalam kegiatan keagamaan, ada pimpinan merayakan acara keagamaan, kita berikan bingkisan. Nah, tapi ada nilai wajarnya. Ya, lanjut. Nah, apa itu gratifikasi? Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu beserta sosialisasi. Ada yang tahu apa itu gratifikasi? Bisa tunjuk tangan? Nah, gratifikasi belum ada yang tahu. Nah, ini gratifikasi definisinya. Gratifikasi berdasarkan penjelasan pasal 12B Undang-Undang 31 tahun 99 yang diubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001. Gratifikasi merupakan pemberian. Suatu pemberian itu gratifikasi dalam arti luas. Nah, meliputi apa saja dalam arti luas ini? Lanjut. Bisa berupa uang, pemberian gratifikasi berupa uang, secara uang, kemudian barang, yaitu mobil, rumah, kemudian diskon perawat, ada komisi, pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, dan banyak lagi ya, perjalanan wisata, dan fasilitas penginapan, tiket perjalanan, fasilitas lain-lain. Nah, ini semuanya ada di dalam penjelasan pasal 12B tadi. Yang diterima kembali, yang diterima di kembali. Nah, ini yang diterima di dalam atau di luar negeri, entah diterima di dalam negeri atau di luar negeri, itu yang dilakukan tanpa menggunakan sarana elektronik yang ada hubungannya dengan jabatan Bapak Ibu, kemudian bertentangan dengan kewajiban tugas Bapak Ibu, itu yang dilarang oleh undang-undang. Nah, klasifikasi gratifikasi. Gratifikasi dapat kita klasifikasikan dalam dua hal, yaitu wajib dilaporkan. Gratifikasi apa saja yang wajib dilaporkan, kemudian gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.
Nah, ini contohnya gratifikasi yang wajib dilaporkan. Jadi seluruh penerimaan dalam bentuk apapun yang kami sebutkan, entah uang, barang, dan sebagainya, yang ada kaitannya dengan jabatan Bapak Ibu, misalnya di sini kepala BPN, mohon maaf, kemudian ada kasih kabit di sini, pegawai fungsional yang bertentangan dengan tugas kewajiban Bapak Ibu. Nah, terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, Anda mendaftarkan tanah, bersertifikat, nah itu biar dapat segera dilaksanakan. Mungkin masyarakat ada memberikan sesuatu, nah itu ada batasan-batasannya. Kemudian ada proses penyusunan program kegiatan pelanggaran, bisa Bapak Ibu baca, pemeriksaan audit, proses penerimaan promosi mutasi, nah itu di dalam lingkup intern BPN. Makanya kita promosi jadi kabin atau jadi kepala BPN, terus naik jabatan, pangkat, nah, itu dihindari sedini mungkin untuk memberikan gratifikasi. Kemudian lanjut. Nah, yang ini tidak wajib dilaporkan, yang berlaku umum, nilai kewajaran, tidak bertentangan dengan peraturan undang, dipandang sebagai wujud ekspresi atau penghormatan, tapi dalam hal yang wajar. Nah, apa yang harus dilakukan apabila Bapak Ibu serta sosialisasi pada pagi hari ini? Jika diminta oleh atasan langsung untuk memberikan hadiah, umpama ada kegiatan keagamaan, ada dia sedang memberikan bantuan dan sebagainya, nah, wajib menolak dengan berikan penjelasan dan kebijakan aturan gratifikasi yang berlaku di BPN ini. Nah, jika pengarah dan pemerasan segera melaporkannya ke UPG. Apa itu UPG? Nanti kita jelaskan UPG itu. Mungkin di BPN dalam rangka menuju WBK dan WBN ini, itu di area penguatan pengawasan kalau nggak salah. Kita harus dibentuk namanya UPG. Lanjut. Nah, perlakuan gimana sih kalau kita sudah menerima barang gratifikasi? Kalau setelah kita terima, gimana sih untuk perlakuannya? Nah, jika barang itu cepat rusak, itu bisa diserahkan ke lembaga sosial atau pihak yang lebih membutuhkan. Nah, tetapi jika barang itu tidak mudah rusak, itu disimpan oleh pelapor sampai status benda tersebut ditetapkan oleh UPG atau KPK Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu menerima, nanti Bapak Ibu laporkan ke UPG setempat atau di instansi masing-masing, dan nanti UPG yang meneruskan ke KPK. Jadi jika tidak mudah rusak barang itu bisa disimpan dulu sampai dapat status dari barang tersebut. Nah, Bapak Ibu, inilah UPG-nya, Unit Pengendali Gratifikasi. Dalam WBK WBN ini ada di area penguatan pengawasan. Jadi tugas-tugas CPG mungkin udah nanti bisa Bapak Ibu baca. Ini tugasnya untuk menunjang efektivitas pelaksanaan pengendalian gratifikasi. Dia menerima laporan gratifikasi di unit kerja masing-masing, kemudian juga dia mengkoordinasikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau bapak mereka yang pakaiannya pakaian apa? Arab Saudi ya? Adalah bagian dari kita BPN, cuman karena mereka ini statusnya field staff dengan konsultan. Hari ini mereka kebetulan sebenarnya ada di lapangan sehingga pakaian mereka seperti itu pakai lapangan karena ada sosialisasi saya bilang itu. Pak Darius, Pak Kasindem, Pak Ibu Kepala BPN, kebetulan ketika saya baru menjabat baru bulan lalu kebetulan Kitong itu kembali digalakan untuk ini aktif kembali tim Saber Pungli Timur Tengah Selatan yang selama ini sesungguhnya itu sudah ada di tahun 2021 berdasarkan surat SK dari Pak Bupati, tetapi dalam kurun waktu itu mungkin bukan mati suri juga sih kalau saya lihat, belum entah mengikuti situasional corona itu, mungkin juga ditambah refocusing anggaran yang sudah dipulangkan sehingga memang harus diistirahatkan itu beberapa agenda untuk berkaitan dengan Saber Pungli. Nah, kaitan dengan
Tim Saber Pungli khususnya Timur Tengah Selatan mungkin di dasarnya itu selain peraturan Presiden nomor 87 mungkin bisa dibaca ya, tidak perlu saya baca lagi. 2016 tentang Satuan Tugas Saber Pungli, tapi dikuatkan itu dengan perubahan pelaksanaan anggaran dari pemerintah daerah Timur Tengah Selatan. Lanjutkan. Yang visi Satgas Saber Pungli, karena saya tidak perlu pakai ini ya Bapak, karena saya takut gedung itu runtuh kalau pakai ini. Tujuannya adalah terwujudnya pelaksanaan publik pada lembaga dan pemerintah daerah yang terbebas dari pungutan liar. Sebenarnya kalau dari pungutan liar ini sebenarnya dia hanya merupakan itu adalah kelebihan anggaran, yang hak negara itu sebenarnya sudah terpenuhi. Hak negara sudah terpenuhi, tetapi kelebihan tadi ini yang dimanfaatkan oleh siapa? Oleh oknum, termasuk itu adalah saya. Artinya bahwa kita yang bekerja di lembaga yang ada kaitan dengan pelayanan publik itu pasti rentan berhubungan dengan namanya pungli. Bukan cuma bahwa di bapak ibu mereka khususnya di pertahanan saja, tapi termasuk juga mungkin dari kami dari kepolisian itu paling rentan, paling rawan. Lanjutkan. Tapi kita berusaha minimalisir supaya mengurangi, bahkan kalau bisa memang dihilangkan. Apalagi tadi mungkin ada sentilan daripada Ibu Kepala BPN bahwa dari tanggal 31 Mei kalau tidak salah 2021 sudah mulai progres untuk ZI-nya. Artinya bahwa kita sama-sama kepengen bahwa pelayanan publik yang kita lakukan masing-masing institusi itu mendekati hal yang terbaik. Jadi misinya adalah membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar. Berikutnya membangun sistem pengumpulan, pengolahan atau penyajian data dan informasi dari kementerian atau lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi. Membangun dan memvitalisasi budaya anti pungli pada tata pemerintahan dan masyarakat. Ini mudah-mudahan gampang. Ini hanya dia bisa ada kecuali daripada kita mempunyai diri sendiri, hati nurani, termasuk saya Om. Tugas next, fungsi dan pemenang. Jadi kaitan dengan tim Saber Pungli Timur Tengah Selatan ini yang perlu saya sampaikan bahwa tugasnya adalah melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana baik yang berada di kementerian, lembaga maupun pemerintah. Kita next ke halaman 6. Ya. Nah untuk Satgas Saber Pungli di Timur Tengah Selatan ini mungkin dia punya strukturnya, bisa kita lihat bersama ini. Itu pun sesuai dengan keputusan Bupati Timur Tengah Selatan nomor 384 2016 yang penanggung jawabnya adalah Bapak Bupati Timur Tengah Selatan. Nah kebetulan juga sebagai ketua pelaksanaan adalah Bapak Wakapolres. Mestinya juga Bapak Wakapolres yang hadir, tapi karena harus mengikuti ada kegiatan di BI, maka ini sudah harus ditempati di sini. Jadi itu ketuanya dengan wakil ketuanya itu adalah dari Irda dan dari Pak Kasih Intel. Dari Pak Kasih Intel ini sesungguhnya adalah beliau punya posisi jabatan untuk tim Saber Pungli Timur Tengah Selatan itu sebagai wakil ketua 2. Terus pembagian ada sekretaris itu ada dari inspektorat dengan ada beberapa bidang, ada 5 bidang yaitu bidang opsional, bidang logistik, bidang administrasi, bidang KTU dan biodata. Nah terus dari tugas ini itu ada beberapa bagian, ada 4. Jadi itu dimulai dengan tugas di fungsi intelijen. Jadi di fungsi intelijen ini adalah melakukan pengumpulan data dan informasi yang ada di setiap kementerian atau lembaga, tapi kalau terkhusus di Timur Tengah Selatan adalah setiap institusi yang ada kaitan dengan pelayanan publik.
Nah kebetulan yang sebagai ketua pelaksananya adalah Kasat Intel Polres Timur Tengah Selatan. Lanjut adalah pencegahan ini adalah dari Kabak Humas Timur Tengah Selatan. Kalau penindakan juga sebenarnya dari Pak rekanannya Pak Kasih Intel, Pak Kasih Petrus. Nah saya juga berada posisinya pada sama-sama dengan Pak Kasih Petrus sebagai penindakan, tetapi jabatan saya adalah sebagai anggota, artinya bahwa tetap support dan bekerja sama dengan Pak Kasih Petrus. Dan yang berikut adalah kalau di pertanahan pada saat itu proses ini. Tapi saya berpikir bahwa itu mungkin yang terjadi di saya punya wilayah sebelumnya. Saya yakin bahwa di Timur Tengah Selatan tidak terjadi. Saya percaya karena begitu wajah saya sudah berbeda. Kalau di Flores kemarin dan di punya saya sudah botak, elok dari itu jadi kita sama menyambung jadi satu. Makanya izin Pak Dari, izin Pak Ibu kepala di Pak. Sebelum tadi saya masuk, saya spesialis biasa pakai topi. Makanya kain muka sebentuk saya agak marah. Betul. Karena saya takut itu nanti dia berbunyi. Bandar udara itu hanya satu saja di Timor. Tambah dengan di Beirut. Saya tidak mau cukup sudah sesuai, tidak boleh ada bandar udara lagi. Maka saya bilang kalau bisa pun jangan buka di topi. Kalau buka topi berarti bandar udara Eltari, bandar udara Beirut, dan hari ini kita bikin bandar udara di Timur Tengah Selatan. Tepatnya di hotel apa namanya? Timur Mega. Saya rasa ini saja. Kepala kantor pertama yang saya hormati, Bapak Kasat Reskrim, saya mohon izin dulu berdiri di sebelah sini supaya mudah dilihat slide-nya. Pertama saya menyampaikan terima kasih banyak Ibu Kakang dan seluruh rekan-rekan BPN TTS yang berkenan mengundang kami untuk berdiskusi pada pagi hari ini. Karena waktunya 15 menit, mungkin nanti ada slide yang lompat-lompat. Kita sudah kirim ya, nanti Bapak Ibu bisa baca-baca situ. Kalau ada yang perlu ditanyakan, ada nomor HP juga di dalamnya. Di slide ini ada nomor HP, silakan nanti di WA, SMS, kapan saja boleh. Lanjut. Ya Bapak Ibu sekalian, kami dikasih bahan untuk diskusi ke Bapak Ibu hanya seputar area pelayanan publik saja. Area-area lain dari Pak Kasat itu juga dan tidak sudah. Ini definisinya, kira-kira secara singkat. Kalau Bapak Ibu mungkin kita mendengar pelayanan publik dan kita pemerintah adalah pelayanan publik, tapi definisinya kira-kira seperti ini. Rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang bagi warga negara barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara. Maka BPN ini termasuk salah satu pelayan publik yang disediakan. Kalau BPN ini berarti jasa, pelayanan jasa di BPN. Nah di pelayanan publik Bapak Ibu sekalian, biasanya ada yang Bapak Ibu mungkin dengar namanya standar pelayanan. Kalau 1-2 tahun ini mungkin Bapak Ibu sendiri di dalam tim dari Ombudsman untuk survei yang namanya standar pelayanan, maka standar pelayanan itu kira-kira definisinya seperti ini. Tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas pelayanan, kemudian itu sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat agar pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, terukur. Nanti apa itu standar nanti di slide berikutnya. Lanjut. Untuk BPKB BBM Bapak Ibu, saya sekali lagi berterima kasih Bapak Ibu sudah canangkan secara internal dan eksternal sudah kantor-kantor pertama. Tetapi kalau yang jauh-jauh biasanya saya tidak datang. Kemarin di Lembata saya tidak datang, di Soe ini karena dekat. Saya lari cepat-cepat ke sini, tidak apa-apa. Nanti 2 jam ke sini. Tapi yang jauh-jauh, kemarin dari BPN yang jauh-jauh saya tidak bisa hadir. Tapi kalau sempat saya berupaya untuk hadir, paling tidak memberi semangat Bapak Ibu bahwa pencalonan SETI itu memang penting. Kenapa penting? Tadi sudah dijelaskan ada undang-undang yang mengatur dan seterusnya. Saya kira teman-teman sudah ada di BPN, tentu sudah ada istilahnya apa Satgas ya? Apa istilahnya? Pokja.
Pokja Seti ini sudah lengkap semua ya, sudah lengkap. Jadi saya pikir saya tidak perlu menjelaskan yang begini-begini. Ini Bapak Ibu sudah luar kepala saya kira ini ya. Kenapa apa BPK, apa itu BPK, BBBM, zona integritas seperti apa itu saya kira teman-teman di Pokja sudah hafal semua. Lanjut. Ya, ada 8 area. Nah ini juga saya kira sudah familiar sekali. Kalau Bapak Ibu ada di dalam Pokja pasti sudah hafal. Nah, 8 area di reformasi birokrasi ini Bapak Ibu, mulai dari manajemen perubahan, perilaku kebijakan, organisasi, tata laksana, akuntabilitas, pengawasan, pelayanan publik, SDM. Kami ini hanya masuk di pelayanan publik, area pelayanan publik. Gitu. Dan pasti ada Pokja. Ada pertanyaan Bapak Ibu ya. Teman-teman di Pokja pelayanan publik juga pasti sudah hafal instrumen apa saja di area ini. Ada area ini. Jadi nanti kita diskusi. Lanjut. Ya, tahapan pembangunan zona saya kira sudah teman-teman di BPN sudah sampai di ini penandatanganan seluruh pegawai sudah, pernyataan komitmen di eksternal sudah, penilaian internal sudah lewat ya, penilaian internal juga ikut ya, BPN TTS ikut ya, TPI. Oh tahun berikut berarti TPI juga belum dilihat ya. Oke, berarti tidak apa-apa, ini persiapan ini mudah-mudahan tahun depan itu bisa dinilai oleh TPI-nya untuk dilihat. Ya. Kemudian nanti ada ya nilai internal. Nah, kami ini termasuk nilai eksternalnya. Nanti kalau Bapak Ibu lolos sampai pusat, nanti kalau diusulkan oleh BPN provinsi, salah satu misalnya BPN TTS, kalau dia sampai di sana nanti kami termasuk salah satu yang nilai di eksternal di penilai nasional BPN. Itu sehingga kami merasa kalau lebih awal kami berdiskusi dengan Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu memenuhi syarat untuk sampai ke sana, gitu ya. Nanti apa kurang-kurangnya nanti kita diskusi. Kemudian ya pengusulan, yang terakhir itu adalah pengusulan dari BPN provinsi. Tinggal dia pilih mana BPN yang menurut tim penilai internalnya memenuhi syarat diusulkan, itulah yang diusulkan. Lanjut. Ini lewat saja Pak ya. Ini ada lewat lagi. Ya. Ini Bapak Ibu di Permenpan ini 10/2019 dan perubahan 52/2015 itu Ombudsman ini lembaga negara bisa menjadi saksi kalau Bapak Ibu perjalanan SETI. Jadi kalau ada SETI ini saya termasuk keliling-keliling itu gara-gara menjadi saksi SETI ini. Jadi itu bisa diundang menjadi saksi. Kemudian kami juga tim penilai nasional. Kalau Bapak Ibu tembus sampai di pusat bersama Kementerian PAN dan KPK. Kalau tembus di pusat, kalau tidak tembus berarti kami tidak datang lihat Bapak Ibu. Lanjut. Apa saja Bapak Ibu di area kualitas pelayanan publik yang mesti Bapak Ibu perbaiki? Ini ada lumayan, ini ada 5 standar pelayanan publiknya, ada ketiga, nanti akan kita lihat lagi standar pelayanan. Budaya pelayanan terimanya, jalan ketiga, kemudian pengaduannya, pengelolaan pengaduannya selama ini aktif atau tidak, jalan atau tidak, nomor-nomor pengaduannya disosialisasikan tidak ada. Lalu apakah ada sumber IKM-nya berjalan secara reguler 6 bulan 1 tahun dan seterusnya. Kemudian pemanfaatan tenaga informasi teknologi lanjut ya. Di standar pelayanan publik nanti kami akan cek, teman-teman itu akan cek apakah terdapat kebijakan standar pelayanan. Nanti seperti apa kebijakan itu nanti akan ada di slide selanjutnya. SK standar pelayanan dari kepala kantor pertahanan apakah ada dan seterusnya. Itu instrumen-instrumen yang ditanyakan oleh tim. Kalau kita cek apakah standar pelayanan itu telah menjadi maklumat dan diumumkan di loket? Nah, itu nanti ada pertanyaan. Apakah ada SOP lagi? Kalau SOP saya kira BPN sudah wajib ya, wajib saya kira. Kemudian apakah ada perbaikan terhadap standar-standar yang sudah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu, misalnya 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, kalau ada perubahan regulasi pusat tentu kita harus ikut menyesuaikan ini untuk perubahan. Apakah itu dilakukan? Lanjut ya. Untuk menuju kualitas pelayanan publik yang baik, kita ukurannya nanti seperti ini. Kalau di kami itu orang lapor itu misalnya ada calo di sini, ada pungutan liar seperti Pak Kasat bilang, terbelit-belit, penyelesaian terlalu lama, buruknya pelayanan dan seterusnya, KDN dan seterusnya. Lanjut. Ukuran kualitas pelayanan ini memang kadang-kadang masyarakat kita kalau dia datang tunggu 15 menit, bisa-bisa dia bilang ini saya tunggu sudah lama sekali. Karena ekspektasi masyarakat ini berbeda-beda, ada
Ada yang merasa 15 menit itu cepat, ada yang merasa lama sekali. Ya. Ada yang bayar 5.000 itu dia rasanya mahal sekali. Ada yang 10 juta dia bilang murah dan seterusnya. Maka kita memerlukan standar tadi, standar pelayanan tadi, sehingga kita atur standar waktu berapa menit, standar tarif berapa, dan seterusnya. Itu sehingga kenapa perlu ada standar, sehingga kita yang pengawas ini, kalau ada orang lapor misalnya ini BPN pungli misalnya, padahal itu sudah ada aturannya misalnya tarif, dan di BPN kan ada itu, masyarakat mengira itu pungli. Kalau sudah ada tarif secara resmi, BPN sudah umumkan, kita tinggal jelaskan ke masyarakat bahwa itu bukan pungli, bahwa tarifnya memang begitu, tarif BPN resmi. Itulah pentingnya kenapa standar-standar itu ditetapkan ke mereka. Lanjut, ya standar ini saya kira sama tadi sudah jelas. Lanjut saja. Ya, standar ini ada 14 Bapak Ibu. Tetapi yang wajib Bapak Ibu pampang di loket itu yang sebelahnya warna orange itu ada 2, 4, 6. Mulai dari persyaratan, sistem mekanisme produk, biaya tarif, jangka waktu produk dan pengaduan. Itu dia wajib ada di loket karena itu wajib diinformasikan ke publik. Kalau yang sebelah kiri tidak, ini saya kira di Bapak Ibu punya ruang di dalam back office-nya, jadi tidak ada kewajiban. Tapi yang persyaratan sini, biaya tarif ini kalau tidak diumumkan ke publik, itu menjadi soal pada saat teman-teman saya melakukan survei kepatuhan standar pelayanan seperti yang kami sudah lakukan di TTS pada 2 bulan lalu, dengan ibu ya 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu kira-kira. Itu nanti akan dilihat yang sebelah kanan menurut undang-undang. Lanjut. Ya seperti ini Bapak Ibu, variabel dan indikator standar pelayanan seperti ini. Nanti teman-teman turun di loket, termasuk BPN, di cross check